Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budidaya dimanapun Anda berada. Ya, sebelum kita mereview terkait pengujian kondisi air ya, ini pemantauan sebenarnya dalam rangka antisipasi kualitas dari air kolam budidaya kita ya. Nah, salah satu caranya kita menggunakan pH meter. Nah, ini pH meter untuk, nah ini kelihatan jelas ya, sorry malam soalnya. Oke, nah ini untuk air normal kita gunakan itu 7,52 ya. Nah, itu air normal ya, sembari ngopi ya sahabat. Nah, ini 7,62 ini untuk air yang kita gunakan. Sementara kita akan mengecek kondisi air dari kolam kita. Nah, ini masih turun ya, masih turun, masih terus turun, sudah mendekati 6, 7,7, 6,97, 6,94, 6,95, 6,91, 6,86. Tidak terlalu kelihatan ya sobat, maaf sebelumnya terlalu malam. Nah, ini 6,73, 6,73 ya, tidak bergerak lagi. Kita masih bergerak 6,71. Ini mungkin di kisaran 6,7 ya. Oke, 6,71 sahabat. Nah, 6,73 ya. Oke, nah, kita cuci lagi dulu di air biasa supaya tidak terkontaminasi. Oke. Nah, begitu sobat cara untuk mengetahui kondisi air kita. Ini selama sudah hampir 1 bulan airnya tidak pernah diganti karena sistem ras ya, sistem ras. Kemudian untuk bahan diskusi, mungkin banyak teman-teman yang biasa menanyakan bagaimana cara menaikkan maupun menurunkan pH air ya. Nah, kondisi-kondisi tersebut kita harus mengetahui terlebih dahulu kenapa bisa air kolam kita menjadi pH-nya turun maupun naik ya. Dimana seperti kita ketahui bahwa pH air yang ideal untuk ikan hidup itu di kisaran 6,5 atau sampai dengan 8,5 ya. Namun ada beberapa teman-teman pembudidaya yang masih kadang menyebut bahwa di bawah dari 6,5, 6, misalnya 6 pH 6 itu masih aman. Memang ada beberapa sih yang masih aman, tergantung dengan kondisi ikannya ya. Nah, itu. Tapi kalau untuk ikan nila 5,5 sampai 6 juga sebenarnya masih mampu ya, asal kondisinya sudah cukup besar ataupun sudah cukup lama di kolam, sehingga dengan pH 6,6 di bawah 6, 5,5 lah sampai dengan 6 itu masih aman. Nah, sahabat, bagaimana apa yang menyebabkan pH itu turun? pH itu turun itu bisa disebabkan karena kondisi air yang sudah lama kita gunakan, kemudian akibat dari amonia yang mungkin banyak, sehingga kondisi kolam kita menjadi lebih asam gitu ya. Kemudian akibat penambahan probiotik terus menerus, karena seperti kita ketahui bahwa probiotik beserta dengan molase itu juga membuat
kondisi air kolam kita sebenarnya akan menjadi asam. Nah, untuk mengetahui kondisi asam atau tidaknya dari hasil molase dan probiotik, mungkin teman-teman nanti bisa juga untuk mengecek setelah pemberian, mungkin 1 hari atau 2 hari. Coba teman-teman ukur kembali dengan menggunakan pH meter, itu pasti ada penurunan kualitas, namun tidak secara signifikan ya. Namun bagaimana caranya untuk menambah pH? Nah, sebelum kita tahu cara untuk menambah pH, kita bahas kembali terkait apa yang menyebabkan pH itu bisa naik. Nah, pH itu bisa naik itu disebabkan karena kondisi kolam yang mungkin terkontaminasi dengan hujan atau sering mendapatkan tambahan air hujan berlebih ya, utamanya kolam yang tidak memiliki atap atau langsung terkena dengan beratapkan langit gitu ya, sehingga ketika hujan langsung mengenai kolamnya seperti itu. Nah, kondisi kolam yang terus-menerus terguyur oleh hujan itu menyebabkan kondisi kolamnya akan semakin basah. Basah artinya pH-nya lebih dari 7 ya, bisa sampai 8 maupun 8,5. Nah, kembali lagi bagaimana cara untuk mengendalikan atau merawat kolam yang pH-nya rendah maupun pH-nya naik. Nah, untuk pH-nya rendah itu teman-teman bisa menambahkan kapur dolomit ya, kapur dolomit gitu. Nah, terus teman-teman pasti bertanya berapa sih jumlah kapur dolomit yang harus kita berikan ketika kolam kita mengalami penurunan pH. Nah, kembali lagi itu tergantung kondisi, jadi teman-teman jangan langsung memberi banyak, namun sebaiknya diberi bertahap, secukupnya dulu, kemudian nanti 1 hari kemudian baru kita evaluasi lagi menggunakan alat pH meter apakah pH-nya sudah mencapai normal atau belum. Jika belum, teman-teman bisa menambahkan sedikit lagi kapur dolomit ya, sehingga tiap hari kita evaluasi lagi kondisi air kolam kita. Nah, seperti itu sampai dengan kondisi pH yang betul-betul ideal atau normal ya, di kisaran 6,5 sampai 7,5 ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau pH kolam kita itu semakin tinggi atau basah 8,5 atau bisa lebih dari itu? Nah, caranya adalah dengan penambahan garam. Sama halnya dengan kapur dolomit tadi, penambahan garam itu tidak ada batasan karena itu tergantung dari luas kolam, volume air kolam, sama kondisi kolamnya. Nah, sehingga cara yang lebih efektif yaitu pemberian garam sedikit demi sedikit ya. Kemudian setelah pemberian garam, teman-teman coba ukur lagi pH-nya apakah ada penurunan. Jika belum, teman-teman nambah lagi ya, tapi dipastikan jangan terlalu banyak garam yang Anda tabur di kolam seperti itu, karena takutnya salinitas air makin tinggi seperti itu, maka malah bisa berdampak pada kondisi ikannya ya. Nah, begitu teman-teman. Jadi setiap hari pada saat memperbaiki kondisi atau merawat kondisi air kolam itu harus dievaluasi atau dicek kondisinya pada saat terjadi peningkatan drastis atau penurunan pH ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe agar saya tetap semangat untuk membuat video-video tentang budidaya ikan skala hobi ya. Ini skala hobi. Kemudian jangan lupa komen dan like di channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya.